upacara memasuki lapangan upacara. Untuk mengenang para jasa pahlawan yang telah gugur berjuang memerdekakan bangsa dan negara ini, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengeningkan cipta, mulai.
Selesai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Kabupaten Tanggamus. Sejarah perkembangan wilayah Tanggamus menurut catatan yang ada pada tahun 1889. Pada saat Belanda mulai masuk di wilayah Kota Agung, yang ada pada saat itu pemerintahannya dipimpin oleh seorang controller yang memerintah di Kota Agung. Pada waktu itu pemerintahan telah dilaksanakan oleh pemerintah adat yang terdiri dari 5 marga, yaitu 1. Marga Gunung Alip Talang Padang, 2. Marga Benawang, 3. Marga Belungu, 4. Marga Pematang Sawah, 5. Marga Ngarip. Masing-masing marga tersebut dipimpin oleh seorang pasirah yang membawahi beberapa kampung. Perkembangannya
Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 114/1979 tanggal 30 Juni tahun 1979 dalam rangka mengatasi rentang kendati dan sekaligus merupakan persiapan pembentukan pembantu Bupati Lampung Selatan untuk wilayah Kota Agung yang berkedudukan di Kota Agung serta terdiri dari 10 kecamatan dan 7 perwakilan kecamatan dengan 300 pekon dan 3 kelurahan serta 4 pekon persiapan. Pada akhirnya Kabupaten Tanggamus terbentuk dan menjadi salah satu dari 10 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 3 Januari tahun 1997 dan diresmikan menjadi kabupaten pada tanggal 21 Maret 1997. Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat adat di Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Januari tahun 2004, Kepala Adat Saibatin Marga Benawang merestui tegak berdirinya Marga Negara Batin yang sebelumnya merupakan satu kesatuan adat dengan Marga Benawang. Pada tanggal 10 Maret tahun 2004 di Pekon Negara Batin dinobatkan Kepala Adat Marga Negara Batin dengan gelar Sultan Bantin Kamarullah Pemuka Raja Semaka V. Dengan berdirinya Marga Negara Batin tersebut, masyarakat adat pada tahun 1889 terdiri dari 5 marga, saat ini menjadi 6 marga, yaitu Marga Gunung Alip atau di Talang Padang, Marga Benawang, Marga Belungu, Marga Pematang Sawah, Marga Ngarip, Marga Negara Batin. Secara geografis, Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 104 derajat 18 sampai 105, 12 derajat bujur timur dan 5,05 derajat dan 5,56 lintang selatan. Luas wilayah 3.356,61 km persegi yang meliputi wilayah daratan maupun perairan, satu dari 2 teluk besar yang ada di Provinsi Lampung terdapat di Kabupaten Tanggamus, yaitu Teluk Semaka dengan panjang daerah pantai 200 km dan sebagai tempat bermuaranya 2 sungai besar, yaitu Wai Sekampung dan Wai Semaka. Selain itu, wilayah Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh udara tropikal, pantai dan dataran pegunungan dengan temperatur udara yang sejuk dengan rata-rata 28 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMP 2 Semaka yang saya hormati, kepada Kepala dan Staf TU SMP Negeri 2 Semaka yang saya hormati, anak-anak sekalian dari kelas 1, dari kelas 7, 8, 9 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, kepada petugas upacara, terima kasih, kalian sukses dalam melaksanakan upacara ini. Bapak bangga kepada kalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkanlah saya akan membacakan pidato Bupati Tanggamus
dalam rangka HUT Tanggamus yang ke-26. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berdirilah Kabupaten Tanggamus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1907 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tanggamus. Yang pada tanggal 21 Maret ini ditetapkan sebagai tanggal lahirnya Kabupaten Tanggamus dan kita peringati setiap tahunnya. Semoga peringatan hari sejarah ini menjadikan momentum evaluasi dan introspeksi terhadap apa yang telah kita sumbangkan untuk Kabupaten Tanggamus, khususnya dalam mendorong terciptanya Kabupaten Tanggamus yang tangguh, agamis, mandiri, unggul dan sejahtera. Peserta upacara sekalian yang saya hormati, di hari paling bahagia bagi Kabupaten tercinta, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-26 Kabupaten Tanggamus, Kabupaten kebanggaan kita semua. Bumi Begawai Jama, Kabupaten yang tercinta, lebih dari 640.000 warga masyarakatnya, dari ujung kecamatan Pugun sampai ujung kecamatan Pematang Sawah, dari ujung kecamatan Bendung sampai ujung Kumbaya. Kabupaten dengan 20 kecamatan dan 302 pekon atau kelurahan. Kabupaten yang kerap dijuluki tangga menuju sukses, tangga menuju surga. Tanggamus memang keren. Sebagai masyarakat Tanggamus kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Tanggamus sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini dan ke depan dengan kerja yang produktif demi meraih cita-cita harapan masyarakat dengan yang lebih mulia. Begitu juga bagi generasi penerus, mari kita jadikan sejarah sebagai sebuah untaian peristiwa penuh makna dan hikmah, lalu dari sejarah kehidupan pemerintah dan pembangunan Tanggamus selama ini, kita bisa memetik pembelajaran bahwa setiap generasi kepemimpinan memiliki warna dan dinamika terdiri sesuai era dan zamannya. Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus menjadikan tema peringatan HUT ini yaitu Tanggamus Keren. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian dan anak-anak sekalian yang saya banggakan, jumlah sekolah di Kabupaten Tanggamus saat ini berjumlah 1 sekolah PAUD sederajat 504 sekolah, 5 sekolah negeri dan 499 sekolah swasta. 2 SD sederajat 465 sekolah, 402 negeri dan 63 sekolah swasta. 3 SMP dan sederajat 129 sekolah, 53 negeri, 79 swasta. Untuk SMA sederajat dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Untuk program Semua Bisa atau SBS, yaitu program unggulan untuk meningkatkan IPM, telah kita laksanakan sejak tahun 2019 dan sampai kini telah meluluskan 8.634 siswa. Tahun 2019 816 siswa, 2020 1.880 siswa, 2021 2.121 siswa, 2022 3.817 siswa. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian saya hormati, program 55 aksi Bupati dan Wakil Bupati juga telah kita laksanakan dan sebagian besar
bahwa hasil dan dampak yang cukup baik diantaranya: 1. Program ambulans 1 Pekon saat ini telah tersedia 298 unit mobil ambulan Pekon dan kapal ambulan laut 1 Pekon antar berat. DNS belum memiliki dikarenakan lokasi medan transportasi sangat menyulitkan sehingga belum terakomodir. 17 puskesmas rawat inap yang ada telah memiliki alat USG. Akte kelahiran sudah dapat diterima di klinik bersalin, puskesmas rawat inap dan rumah sakit. Pelayanan adminduk dengan mobil eKTP keliling yang rutin dilaksanakan dan tidak dipungut biaya. Perluasan jaringan komunikasi dan fasilitas pembangunan menara telekomunikasi di daerah terpencil, diantaranya pembangunan BTS di Kelembayan, Cukubalak, dan Pematang Sawah. Melaksanakan program pemberhasilan buta aksara Al-Quran melalui lembaga cilik, MPC, pelajar dan sebagainya. Setiap tahun memberikan penghargaan santri dan santriwati, siswa-siswi berprestasi, pemberian insentif pada 1.496 guru PKS, 767 tenaga teknis, 1.258 pendidik PAUD, dan 1.727 guru PGHN. Setiap tahun memberikan bantuan operasional lembaga PAUD kepada 504 lembaga, mewujudkan Kabupaten Tangamus sebagai kabupaten yang agamis. Hal ini ditandai dengan banyaknya tempat ibadah, 991 masjid, 1.159 musala, 14 gereja Katolik, 15 gereja Protestan, 6 pura dan 1 wihara. Pemberangkatan umroh, pembagian bantuan kepada masjid dan musala, serta pemberian bantuan terhadap pondok pesantren. Insentif guru ngaji, bantuan operasional penggiat keagamaan, bantuan majelis taklim dan organisasi keagamaan. Untuk insentif tunjangan tenaga kesehatan juga terus kita berikan terhadap 546 orang bidan, 264 orang perawat, 79 orang ahli gizi, 52 orang dokter umum, 14 orang dokter spesialis, 3 orang dokter gigi, dan 14 orang tenaga farmasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, prestasi dan penghargaan yang kami terima dan Kabupaten Tangamus diterima di antaranya meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK, merupakan raihan 4 tahun berturut-turut selama 4 tahun menjabat Bupati Tangamus. Secara total Tangamus telah meraih 7 kali raihan WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK. Tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Juara MPK tingkat provinsi Lampung ini merupakan raihan juara umum untuk 6 kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Meraih penghargaan anugerah Paritrana Awet Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tingkat provinsi Lampung dari BPJS Ketenagakerjaan. Meraih penghargaan pendidikan kabupaten kepatuhan tinggi, penilaian kebutuhan, penilaian kepatuhan standar pelayanan dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan sebagai perpustakaan kabupaten dan desa terbaik tingkat nasional dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2021 dan tahun 2022.
dari Kantor Perpustakaan Nasional RI meraih penghargaan pembangunan daerah tahun 2022 sebagai 10 besar kabupaten terbaik tingkat nasional dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas RI. Dan masih banyak lagi lainnya. Dalam proses pembangunan di kabupaten kita tercinta ini, satu hal yang tak kalah penting adalah tetap terjaganya situasi kondusif, aman, tentram, dan damai. Karena dengan situasi yang kondusif itu, maka kita dapat mengerahkan dan mengarahkan pembangunan untuk mengelola potensi nyata daerah, memenuhi harapan masyarakat secara langsung, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kepada semua pihak, sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus atas dorongan semangat, koreksi dan kritis yang ditunjukkan kepada kami pihak eksekutif dalam mengemban amanah tugas pemerintahan dan pembangunan selama ini. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Dirgahayu Kabupaten Tanggamus dan dirgahayu Provinsi Lampung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tanggamus Hajah Sri Handayani SEMM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh peserta upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami semua yang hadir pada saat ini menundukkan kepala dengan penuh rasa khusyuk dan berserah diri, mempersembahkan puji dan syukur serta doa kehadirat-Mu pada upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanggamus ke-26. Seraya selalu berharap curahan rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Tuhan yang Maha mengatur jiwa manusia, jadikanlah peringatan hari ini sebagai momentum bagi kami untuk lebih merekatkan rasa persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tanggamus dalam rangka memperkokoh persaudaraan dan sinergitas untuk percepatan pembangunan di semua ini, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan mental spiritual menuju Kabupaten Tanggamus maju dan sejahtera. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, kami pun memohon kepadamu, anugerahkanlah kepada kami yang hadir pada saat ini dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus kesadaran yang dalam dan tekad yang kuat, agar semangat dan nilai perjuangan para pendahulu kami terus-menerus menggelora dan mengilhami setiap usaha kami dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi menuju Kabupaten Tanggamus yang lebih baik. Untuk itu, ya Ilahi, Tuhan yang Maha Berkuasa, tingkatkan rasa tanggung jawab dan semangat kerja kami, agar kinerja kami semakin terukur dan terarah, agar pengabdian kami semakin sempurna,
sebagai bentuk wujud kesetiaan kami kepada negara dan ketaatan kepadamu. Berikan kemudahan dan kelancaran dalam usaha pembangunan dan mensejahterakan masyarakat, sehingga Kabupaten Tanggamus memiliki kompetensi dan daya saing dengan daerah lain di Indonesia. Ya Allah, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin, kami sadar betapa banyak nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Tak terhitung sudah nikmat itu kami rasakan dan kami nikmati selama ini. Namun demikian, kami masih banyak melakukan dosa dan kesalahan yang tidak kami sadari. Oleh karena itu, ya Allah, dengan asma-Mu yang maha mengampuni, kami berharap, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, para pendahulu kami, dan para pemimpin bangsa kami. Akhirnya, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Terimalah doa dan permintaan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pembimbing upacara. Pembina upacara dan Dewan Guru beserta staf meninggalkan lapangan upacara.